Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallima ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Jufri Yusman SPDI, Pengasuh Pondok Pesantren Multazam Banjarnegara, PCM, PCA, PCPM, PCSA Losari Rembang. Yang kami hormati seluruh ortom Muhammadiyah se-Kecamatan Rembang, amal usaha Muhammadiyah se-Kecamatan Rembang, takmir masjid dan jemaah Muhammadiyah se-Kecamatan Rembang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan untuk berkumpul bersama dalam suasana yang penuh syukur dan kebersamaan ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan seluruh umat yang telah menuntun manusia dari zaman jahiliyah menuju era yang penuh ilmu dan keberadaban. Hadirin yang dirahmati Allah, perkenankanlah kami untuk menyampaikan dan memandu jalannya tablik akbir pada hari ini. Susunan acara: 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan-sambutan. 4. Acara inti. 5. Doa. 6. Penutup. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana firman Allah, dan ketika dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, maka dengarkanlah dan diamlah, supaya kalian termasuk orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, kepada Ustadz Asil untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, kami persilahkan. Iya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة
من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Coba yang itu. Bapak Ibu hadirin beserta tamu undangan yang berbahagia, memasuki acara berikutnya yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Ranting Cabang Muhammadiyah Sumampir kepada Bapak Haji Tulipno Adi Wijaya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustaz Jubrius Mal SPDI, pengasuh Pondok Pesantren Mumtazah Banjarnegara. Yang kami hormati PCM, PCA, PCNA dan PCM cabang Rosari Rembang. Yang kami hormati PRA, PNA, RNA dan PRM secabang Rosari Rembang. Yang kami hormati pimpinan amal usaha Muhammadiyah se-Rosari Rembang. Yang kami hormati
takmir masjid dan jamaah Muhammadiyah selosari Rendang. Pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang mulia ini. Salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa menanti syafaatnya di yaumil kiamat. Bapak Ibu yang saya hormati, kami selaku Ketua Roti Muhammadiyah Sumampir dalam hal ini sebagai pihak yang ketempatan dalam penyelenggaraan tablik akbar tingkat cabang Muhammadiyah Losari Rendang. Juga selaku panitia mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah yang telah meringankan langkah untuk hadir di Masjid Jami Nurul Iman Sumampir, serta kepada para donatur dan pihak yang membantu terlaksananya acara ini. Tujuan tablik akbar ini adalah untuk mempererat tali silaturahmi, mempertebal iman, dan memperdalam ilmu agama khususnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang penuh dengan rahmat, barokah dan juga maghfirah. Kami berharap momen ini menjadi refreshing iman bagi kita semua. Penyampainya ya. Semoga pulang dari sini hati menjadi lebih tenang dan perilaku lebih baik. Kemudian kami juga mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyelenggaraan acara ini terdapat kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan di hati muslimin dan muslimat sekalian. Ini nggak usah. Akhir kata, Ini nggak usah judulnya. selamat Temanya nggak usah ya, mengikuti dan menyimak tablik akbar yang akan disampaikan oleh Ustaz Supri Yusman SPDI dari Kota Banjarnegara. Semoga ilmu yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nasrul minallah, wafatul qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Sambutan kedua akan disampaikan oleh Ketua Cabang Muhammadiyah Losari. Kepada Bapak Amin Ahmadi, kami persilakan. Maklum bukan yang punya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da.
وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Jupri Usman SPDI dari Banjarnegara, yang saya hormati wabil khusus Sohibul Bait, tempat dilaksanakannya Tabligh Akbar pimpinan cabang Muhammadiyah Losari, ranting Muhammadiyah Sumampir beserta jajaran pimpinan serta takmir Masjid Nurul Iman yang megah ini. Juga yang saya hormati segenap unsur pimpinan Muhammadiyah cabang, Aisyah cabang, pemuda Muhammadiyah cabang, Nasihatul Aisyah cabang, juga Bapak Ibu para pimpinan serta jamaah ranting Muhammadiyah secabang Losari, ranting Aisyah secabang Losari, ranting pemuda Muhammadiyah secabang Losari, ranting Nasihatul Aisyah secabang Losari, serta takmir masjid dan musola terundang, juga para pimpinan amal usaha Muhammadiyah serta ortom yang ada di bawah persyarikatan Muhammadiyah. Pertama tentunya mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya yang tentunya kita tidak bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadznya Oleh sebab itu patutlah kita senantiasa bersyukur akan menjadi orang-orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Pak Haji Turipnya. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah barang tentu kita sebagai umatnya yang senantiasa berusaha semaksimal mungkin mengikuti risalahnya, sangat mengharapkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertama dalam sambutan saya sebagai pimpinan cabang tentunya memohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para ketua ranting yang beberapa saat lalu mendelegasikan kepada pimpinan cabang untuk mengadakan tabligh akbar dengan mengundang pembicara dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu hadirin jamaah bahwa ternyata alhamdulillah orang Muhammadiyah itu sergap ngaji. 1,5 bulan yang lalu saya pesen ke PWM, sudah penuh semuanya. Tidak ada ustadz dari majelis tabligh pimpinan wilayah Muhammadiyah yang kosong. Kemudian kami juga menghubungi di tingkat daerah juga demikian. Untuk hari ini full semuanya. Untuk itu alhamdulillah kita punya Pak Siswanto. Saya minta tolong Pak Sis coba carikan yang jadwalnya kosong. Alhamdulillah ketemulah pada hari ini beliau Ustadz Jupri Usman SPDI. Ternyata yang kita tahu dari Mumtazah Banjarnegara tadi ketika transit, ternyata beliau itu orang jauh. Dari mana? Biar nanti beliau yang memperkenalkan diri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pesan dari kami selaku pimpinan cabang bahwa Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah,
untuk awal Ramadannya kemungkinan berbeda dengan masyarakat yang lain. Terus bagaimana sikap kita? Tetap sami'na wa ata'na dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Buatan usah tengah-tengok, usah ragu-ragu. Kita mulai puasa pada hari Rabu besok tanggal 18 Februari tahun 2026. Berarti malam Rebo Yang tuku tiket mulai bingung karena di tempat kakak iparnya beda kan tadi. Puasanya genep 30 dina. Ora sah sikap-sikap sama ragu. Ora sah toleh-toleh. Mulai dengan Rebo berakhir nanti pada tanggal 19 Maret 2026. Genep 30 dina. Badane tanggal 20 Maret dinane jumlah legi. Benar nggih? Mantap. Ora usah dadak debat kaya ning medsos. Terus kepripun tata cara salatul lain, salat tarawih pun mampun kayak biasa sesuai dengan himpunan putusan tarjih. Di sana disampaikan ada dua pilihan. Yang biasa pakai formasi 4-4-3 laksanakan. Niku dalilnya sahih. Yang biasa pilih 2-2-2-2 rusak pinternya 1. Niku monggo. Ya ampun dadak nambah kegok pun buatan langsane. Tinggal bagaimana kita khusyuk bergembira menyambut bulan yang agung ini. Maka Bapak Ibu para jamaah, kalau Ramadan ini adalah tamu agung, tamu yang membawa oleh-oleh orang baik-baik. Angger tamu para pejabat paling gawani sembako, duit. Tamu bulan Ramadan itu lebih hebat dari tamu para pejabat. Karena apa? Membawa 3 kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Apa kebutuhan pokok? Oleh-oleh yang dibawa oleh bulan Ramadan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang orang butuh? Ketika kita banyak dosa, pasti butuh ampunan. Terus yang kedua, bulan Ramadan membawa pahala yang dilipat gandakan. Maka persiapkan diri. Yang ketiga, bulan Ramadan ini membawa doa yang makbul, doa yang mustajab. Maka persiapkan doa-doa kita, keinginan-keinginan kita. Seperti apa? Kita adukan, kita mintakan kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itu, dalam rangka persiapan menyambut bulan suci Ramadan, mari kita nanti bertolak ini bareng-bareng awas kali kula bahwa kita simak nanti orian menyongsong bulan suci Ramadan dari Ustaz untuk bekal kita. Tentunya kita mempersiapkan Ramadan itu menyambutnya dengan ilmu supaya kita tahu apa itu puasa, perintahnya dari mana, apa yang dilarang dalam berpuasa, apa yang disunahkan dan lain-lain, apa yang membatalkan puasa. Paling tidak dibekali dengan pengetahuan ketika kita menjalankan ibadah itu sudah dibekali dengan ilmu. Itu juga bisa disimak Bapak Ibu semuanya. Itu perintah puasa ada di Quran surat Al-Baqarah 183, tapi jangan matok di situ. Paling tidak dibaca syukur ada yang Quran terjemah dari 183 sampai 187. Karena di situ ada poin-poin bagaimana kita menjalankan ibadah puasa di bulan yang agung itu. Karena di dalam ayat 183 sampai 187 itu ternyata Allah itu menyisipkan perintah untuk apa? Berdoa. Ketika ada orang yang menanyakan di mana Allah, jawablah Allah itu dekat. Maka berdoalah kepada Allah, kepadaku,
karena doa akan dikabulkan. Paling tidak kita mempersiapkan itu biar nanti yang mengorekan beliau Ustaz Subri Yusman dari Muntas dan Banjarnegara. Mari kita sama-sama bertolak ilmi, luangkan waktu, ikhlaskan niat untuk bertolak ilmi. Mudah-mudahan Allah memberi hidayah dan barokah kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami sampaikan terima kasih. Hadirin jamaah tabligh akbar yang dirahmati Allah, sampailah kita pada acara yang kita nantikan bersama, yaitu penyampaian tausiah kajian inti dari Majelis Taklim yang akan sebelum beliau menyampaikan ilmunya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar dapat menyerap hikmah yang disampaikan. Kepada Al-Mukarram Ustaz Subri Yusman SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Di anu juga Pak, di podium apa? Ya, izin Pak ya. Kamu sini sama ini Pak. Ya, ada sama abangnya ini. Pakai dulu apa-nya Nak ya? Sini dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin wa fi qulubina, walhamdulillahilladzi qad a'tana ni'aman katsiratan hatta najida fi hadzal majlis at-ta'lim al-mubarakah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayah. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, orang tua saya, guru-guru saya, wabil khusus yang saya tidak mampu menembus, yang paling bertakwa di antara kita karena Allah memuliakannya. Yang saya hormati para pimpinan Muhammadiyah dari cabang, ranting sampai pengurusan yang paling bawah. Bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di lantai tengah, lantai atas, atau lantai mana saja yang dapat menangkap silaturahim kami, semoga semuanya
diberikan oleh Allah istiqomah dalam iman, diizinkan Allah istiqomah di dalam meyakini langkah dalam wadah perjuangan ini. Semoga semuanya kelak kita ini dikumpulkan bersama dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, bersama anak-anak dan keluarga kita semuanya. Amin. Alhamdulillah, kita ini belum akad Pak ya, belum berjanji sebenarnya. Saya hanya akadnya itu dapat flyer pengajian tanggal 15 pukul 8 sampai selesai. Selesainya ini nanti malam apa kapan, saya belum ada diskusinya dengan panitia. Wa aufu bil uqud, karena adanya kita bergerak ini setelah ada akad kita seperti apa. Bapak Ibu aman tidur bersama suami istri karena ada akad, dipayungi oleh akad hukum. Nah, mudah-mudahan ini cukup saling lirik, saling pengertian. Kalau sudah merasa ada yang kelihatan air minumnya habis, kotaknya sudah jomplang semua, ya ini pertanda sudah selesai. Atau bagaimana, kita nanti atur baik-baik saja. Kalau di wadah-wadah dakwah ya, apalagi ini satu sayap lah, sama lah ya di Muhammadiyah, jadi biasanya saling lirik, cukup paham dengan ekspresi wajahnya. Oh cukup sudah kita pengajian kultum saja misalkan, cukup ya. Kuliah 7 menit atau kuliah terserah antum, nah ini masing-masing nanti. Wabil khusus lagi kepada adik-adikmu yang muda-muda, ini saya kalau masih ada anak muda hari ini yang mau berkiprah, bergabung, itu sudah masih harapan masih ada gitu. Karena melihat sudah sangat berat kondisi di luar sana ketika anak-anak kita yang usia SMA, SMP itu sudah tidak ada yang mau ngaji lagi. Ini sebuah keprihatinan bersama sebenarnya. Kembali Bapak Ibu, khususnya panitia. Jadi kita ngaji sampai jam berapa ini Pak? Pak Siswanto sampai selesai itu pelajarannya. Baiklah, saya mungkin tadi sempat disinggung oleh Bapak Ketua PDM-nya bahwa kenalan, ta'aruf, tak kenal maka tak aruf. Saya dilahirkan oleh Allah di Jawa Timur Pak, Bu, bosnya di Bojonegoro ke Banjarnegara. Basa kula mboten patek teteh nek basa Jawi ini, maka bagi kalian ada ngapa-ngapanya lebih berat lagi. Saya lebih baik pakai bahasa Indonesia. Ibu-ibu sepakat Bu ya, bahasa Indonesia paham sedaya nggih? Alhamdulillah. Jadi akad kita sudah terbentuk karena hidup ini ukurannya adalah akad kita. Kita nggak ada yang lebih pintar, karena yang merasa lebih biasanya sifat istakbar itu membahayakan. Nanti kita bahas di akhir. Kalau pengajian kita nanti misalkan ada 5 hal yang ingin kita diskusikan, tarhib Ramadan atau tarhib Ramadan, atau tarhib dengan tarhib ini mirip-mirip saja, yang intinya adalah memotivasi dan menakut-nakuti. Jangan ditakut-takuti, ini ceritanya gitu. Nah biasanya pengajian-pengajian begini, salah satu ciri orang yang mau meninggal sebelum 40 hari itu diajak bicara nggak nyambung. Tanya namanya siapa? Nggih Pak, itu nggak nyambung itu. Nah kalau ini ada yang tidak nyambung, kayak perlu hati-hati sebelum 40 hari. Bismillah, siap ya Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah ridho dan memberikan taufik hidayahnya, sehingga dalam syukur dan hamdalah kita dijadikan ini sebagai tempat yang kelak di kemudian hari menjadi saksi bahwa kita berada dalam satu majelis ilmu, yang mana majelis ilmu itu mahal di sisi Allah. Jangankan kok panjenengan niat datang, kok lewat ada ngumpul-ngumpul, kok kayaknya ada pengajian ya.
jenengan mampir saja itu mendapat berkah kemuliaan yang luar biasa. Ini tentang ilmu. Bapak Ibu sekalian, saya ingin mulai kajian ini dari satu cerita yang klasik. Baru mau cerita sudah mau diantar air minum. Murah banget ini air minum. Masya Allah, alhamdulillah. Di bawah aja nggak apa-apa mas. Nanti ambil latihan puasa soalnya. Segera dan segala khair. Satu hari di Baghdad, Irak sana, ada seorang peminta-minta. Peminta-minta itu bahasa lainnya apa? Nah, kalau nyambung berarti masih panjang umurnya berarti. Ada seorang peminta-minta atau pengemis itu tiap hari dia punya kayak stand di depan seorang tabib yang membuka praktek gitu. Si tabib ini setiap hari itu datang memberikan uang-uangnya sebagai penebus masalah. Masalahku hari ini akan saya selesaikan dengan saya bersedekah kepada si pengemis yang layak menerimanya, karena udah tua, sudah renta gitu. Terus tiap hari dijadikan sebagai objek ya. Kalau jenengan kota amal lah ya, kota amal saya ini 1001 hari, 30 hari 30.000 masuk ke Masjid Jami Nurul Iman Sumampir umpamanya. Itu namanya membeli masalah kita, menyelesaikan masalah kita dengan sedekah itu. Satu waktu, singkat cerita, ini si tabib gak ketemu lagi dengan si pengemis ini. Loh, pengemis ini di mana? Gitu. Ditanyakan, dicari-cari, qadarullah, si pengemis ini meninggal dunia, Pak. Meninggal dunia itu berarti sama dengan ya mati gitu, Pak. Itu ternyata mati. Kita masih panjang semua usia kita insya Allah dan beramal soleh. Begitu dilihat, ini sudah hilang namanya, pengemis sudah menjadi mayit, Pak. Jasadnya ada sambil ditemukan alat yang biasa untuk meminta itu. Jadi seperti gelas atau mangkok atau piring gitu, Pak. Ya entah apa namanya di Baghdad sana, al-ina itu artinya wadah, tempat itu. Setelah dilihat sama si tabib ini, ternyata mangkok yang dipakai untuk mengemis itu adalah barang antik yang harganya mahal gitu. Mahal ukuran kita ya kira-kira kalau masjid ini dibangun habis berapa miliar, Pak? 4 miliar. Lah mangkok itu harganya 1 triliun, Pak. Ini berapa kali masjid lah kira-kira begitu. Akhirnya itu menjadi barang apa, Pak, namanya? Tirkah dalam bahasa Al-Qur'annya, Pak. Tirkah itu menjadi barang warisan. Warisan itu apa sih? Warisan itu harta benda yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Pewaris itu orang yang sudah meninggal dunia. Itu namanya harta benda. Ini ada bab namanya ilmu hukum pewarisan Islam atau faraid dalam ilmu fikihnya, fikih faraid. Ini yang jarang diajarkan di pondok-pondok pesantren. Nggak tahu harta bersama, harta bawaan, ini harta dapatan gitu, meninggal wis pokoknya. Nah itu kan ini pentingnya. Tapi kita nggak bahas waris hari ini. Kita bahas orang pengemis dulu. Habis pengemis baru nanti yang lainnya. Nah kesimpulannya, si tabib ini hanya berhitung begini, seandainya pengemis ini tahu bahwa mangkoknya itu harganya 1 triliun, kira-kira diapain, Pak, barang tersebut? Dijual, mengemis gak dia kira-kira? Apa Ibu sekalian, setiap kita punya potensi yang nilainya lebih dari mangkok sebenarnya, Pak. Kita mulai membayangkan siapa diri kita, siapa di samping kita, yang terdekat kita, ini sebenarnya lebih dari mangkok. Kita akan bicara umumnya potensi. Nah, potensi itu salah satunya adalah di depan kita. Senin, Selasa, 2 hari lagi. Itulah salah satu potensi
yang apabila kita tahu dengan sungguh-sungguh, maka orang tidak menganggap bahwa Ramadan itu sama dengan Sya'ban. Secara nilai yang Allah akan berikan kepada umat Islam ini, Ramadan, bulan yang penuh ampunan. Bapak Ibu sekalian, setahun yang lalu di hari kelima, hari Jumat, insya Allah saya masih ingat, mulai keliling di dalam kota Banjarnegara, mencoba, ya ini usikum wa nafsi, ini wasiat atau istilahnya kita ngaji ini sebenarnya bukan untuk panjenengan semuanya, untuk saya juga gitu, karena saya juga manusia biasa. Kalau saya bukan manusia biasa, mungkin nggak nampak Pak, jadi di dimensi lain. Ibu-ibu sekalian, ternyata ada saudara kita sesama muslim itu belum bisa menikmati. Baru hari kelima itu sudah ada pemandangan yang luar biasa. Banyak sekali yang namanya kaki-kaki kelihatan, badannya tidak kelihatan karena tertutup tenda-tenda. Bapak Ibu bisa menebak maksudnya ini? Saya kemudian belok lagi, ada tempat, nggak tahu di sini ada apa enggak, di Banjarnegara niku wonten namanya mie gacoan. Pernah dengar Pak? Hari Jumat jam setengah 10 pagi saya berhenti di depan mie gacoan. Itu ramai sekali orang parkir, ini kendaraan ada orangnya apa enggak, batin saya terdiam. Saya, oh keluarlah perempuan 2, oh berarti nanti lagi datang bulan, berarti dia enggak boleh enggak berpuasa, berarti secara syar'i aman lah dia gitu. Kemudian setelah kurang lebih 4-5 menit muncul lagi laki-laki, musafirkah dia? Itu pertanyaan saya berhusnudon dulu. Nyata lama-lama datang keluar, baru hari kelima Ramadan. Nah ini yang kemudian saya itu gusar, saya cerita kepada teman-teman majelis ulama, pimpinan-pimpinan pondok, kalau ada pertemuan per 3 bulan itu sedih Pak, kami prihatin dengan hal itu, karena dia nggak tahu punya mangkok yang nilainya triliunan tadi itu. Ibu-ibu nyambung Bu? Halo? Baik, ini pentingnya luar biasa, karena memang kalau ilmu saya rasa Pak, setiap menjelang Ramadan ada pengajian gitu. Hanya pengajian ini hanya sampai di wawasan kepala Pak. Kalau dawe Dr. Iftironi, ini cucunya Mbah Haji Ahmad Dahlan yang sekarang dekan di fakultas apa ya, di UII di Jogja itu, banyak ada yang kenal. Beberapa bulan yang lalu saya sempat ngobrol dengan beliau. Iya ya dokter, ini kok saya rasakan umat ini pengajian itu gampang sekali, ngeklik YouTube-nya Ustadz Abdul Samad mau yang model apa aja ada. Betul Bu ya? Yang hobi pengajian, belum curhatnya Mama Dede, ada yang jamaah, ada yang begitu juga, bermacam-macam ilmu ini. Namun rupanya kata beliau ini, saya mengenai cucunya Mbah Haji Ahmad Dahlan ini, begini Ustadz Jufri, kalau saya lihat itu dalam tubuh ini ada 3 rongga. Wonten pinten Pak? 3 rongga yang harus diperhatikan oleh kula panjenengan sedaya. Yang pertama ada rongga kepala, itu paling atas, itu anten kita. Ya pengajian hari ini dibilang sih sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'i wa yashrina darajatan. Ini dipahami, orang berjamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibanding sendirian. Betul Pak? Ibu mendukung bapak-bapak berjamaah di masjid? Karena ibu paham Pak, 17 Pak ganjarane, didorong-dorong mamanya.
Tapi kalau itu hanya pengetahuan di kepala, kata beliau, masih di rongga kepala, belum dibawa ke rongga dada. Nah, rongga dada itu artinya Pak, ada segumpal darah Pak. Kata hadis, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hati ini raja. Raja itu kalau memerintah anak buahnya kira-kira ditaati apa tidak Pak? Hei sikil, melaku, ambil air wudhu, tahajud, itu pahalanya bagus. Wah, tapi itu butuh proses pembelajaran. Orang banyak numpuk ilmunya, sakofah Islamiyah, sakofah alamiah, kawasan udah global banget. Tapi ya kadang-kadang tidak mampu melaksanakan ibadah itu. Berarti kita butuh mengasah ruhiyah kita yang ada di hati. Sama-sama Pak, saya juga kadang-kadang itu bangun malam itu ngapunten, hanya cuma pengen pipis Pak. Harusnya saat itu saya harus bertahajud, kadang-kadang ngantuk lebih utama, seolah-olah. Artinya apa? Hati kita belum bagus. Rongga dada kita masih bermasalah. Raq'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ayo, 2 rakaat saat durunge sholat subuh itu, saat durunge sholat fajar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau biasa tempat lain enggak, as-salatu khairum minan naum. Sholat sing nom-nom wae. Artinya pertanda bahwa itu lebih baik sholat itu setelah adzan subuh, panjenengan semuanya sholat 2 rakaat. Itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lah, otak kita menangkap anten ini, cuman belum mampu tersalurkan ke rongga dada tadi. Ya Allah, seandainya di Nurul Iman setiap hari siapapun yang datang kita siapkan 1 sepeda motor baru. Rame gak kira-kira Pak? Biar Banjarnegara akan datang ngantri Pak. Kalau itu memang dengan kasat mata dunia. Nah, ini urusan iman, urusan dada Pak, urusan hati. Bapak dan Ibu sekalian, kembali, Ramadan adalah mangkok yang jauh lebih bernilai daripada mangkoknya pengemis tadi. Potensi Ramadan ini butuh kita siapkan dengan baik. Kenapa gagal? Qari tadi sudah menyampaikan dalam Al-Baqarah 183 Pak, 6, 7, 8 ya. Ini biar kita coba kita ingat-ingat. Endingnya, tujuan orang berpuasa ini adalah la'allakum. Nah, ayo kita merenungi bulan kemarin. Kita setelah 1 Syawal itu tambah semangat apa tidak ketakwaan kita kepada Allah. Oh, ini maksiat, ini dosa, ini adalah wajib. Nah, itu ukuran hanya kita yang tahu Pak. Oh iya, tahun kemarin ibu-ibu ada yang belum bayar utang apa tidak? Utang puasa maksudnya. Oh, masih ada sisa waktu 3 hari lagi. Senin telah, oh 2 hari lagi. Senin Selasa yang masih punya hutang. Saya nggak punya hutang Ustaz karena nggak bisa berpuasa. Lah kok bisa? Lah bagaimana saya tahun ini hamil? Habis hamil saya melahirkan. Habis melahirkan saya menyusui. Habis menyusui hamil lagi. Ya itu fidyah, wilayahnya fidyah itu. Fidyah 30.000. Ukuran Jawa Tengah kurang lebih lah ya. Kalau diuangkan. Loh, ini penting hutang kepada Allah ini. Nah, tahun kemarin kita jadikan cermin. Oh iya, tahun kemarin kok saya tidak khatam Quran ya Allah, niat tahun ini harus khatam Quran. Ramadan ini Al-Quran, Masya Allah kalau dibaca Pak. Unzila fihil Quran, Allah juga turunkan di bulan ini. Satu hurufnya di luar Ramadan itu 10 Pak ganjarane, 10 kebaikan. Lah kalau alif lam mim berapa huruf?
Itu bukan satu huruf atau 3 huruf. Tapi laki-laki tadi rongga kepala, sampai di rongga kepala saja. Ayo kemarin yang nggak sempat khatam 1 kali 30 hari, ya saya nggak sih Pak ngecek suruh angkat tangan sih, tidak. Ibu-ibu yang di atas yang di bawah, ayo bersemangat. Dari sekarang diplenokan dengan anak cucu yang di rumah. Le, nduk, jare wong Bojonegoro iki bahasa kono iki. Iki arepe Ramadan, kudu mikir kuwabeh. Kanjeng Nabi ku nek wis ulan Rajab wis membayangkan Ramadan, Pak. Ini hadis yang dianggap mau dhaif itu ada doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini doa yang dipakai oleh banyak orang, walaupun sebagian mengatakan ini dhaif, tetapi setidaknya Rasulullah pernah juga dalam hadis yang lain menyampaikan mulai Rajab sudah mulai persiapan olahraganya, kesehatannya, difikirkan untuk bagaimana Ramadan itu maksimal. Mulai dari keluarga yang terdekat, ngomongin dengan tetangga, jamaah yang lainnya, supaya orang-orang yang buka mie ayam bakso di gang-gang itu tidak laku. Dikondisikan itu hanya untuk orang-orang yang musafir dan sakit saja. Bagi orang mukim tidak ada pilihan kecuali kita ini berpuasa di siang hari. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kegagalan-kegagalan Ramadan atau ibadah-ibadah yang lainnya ini memang tidak dipersiapkan secara mental, iman, dan sungguh-sungguh dongo nang Gusti Allah. Ini rata-rata. Misalnya apa persiapan? Saya akan menghatamkan Al-Quran. Al-Quran itu 1 juz, pinter lembar Pak? 10 lembar yang sudah aktif ini. Berarti kalau sehari semalam sholat kita berapa rakaat kalau tidak sholat tarawih? Di sini 5 rakaat ya Bu? Atau 5 waktu? Satu waktunya berapa rakaat? Masing-masing. Kalau dijumlahkan ada 7. Baik. Coba dalam 10 lembar itu, saya juga ngajari anak-anak, bukan target kami anak-anak di pondok saya itu, untuk yang ini yang saya ada ini si Damar Pengayoman, anak si di kampung sini asli ini, saya wajibkan harus setor hafalan surat Al-Baqarah dan juz 30, syarat untuk pulang. Saya bilang begitu. Yang tidak setor surat Al-Baqarah dan juz 30, ya berdiam di pondok saja sampai setor itu. Nah, seperti itu kita kondisikan, kita ciptakan, sistemnya kita buat. Kayak kelas 5 kayak Damari kan udah mengajar, jadi ya malah lebih tinggi, harus tahu tentang i'rab dan ijaznya dan lain-lain. Lah kadang-kadang kita masih menganggap Al-Quran itu seperti kitab biasa Pak, belum dianggap kesakralannya gitu. Al-Quran ini kan kalau kita lihat ya Allah Pak, keseimbangan, proteksi itu bisa dilogikakan semuanya Pak, sehingga kita bersemangat. Contoh misalkan yang unik-unik ini bukan ilmu gathuk Pak, misalkan begini, panjenengan mengamati Al-Fatihah itu berakhir dengan huruf apa Pak? Ayat-ayatnya Bismillahirrahmanirrahim, huruf Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kau tahu, kalau tidak mim ya nun Pak Al-Fatihah itu nggak boleh Bapak memasukkan huruf lain di situ selain mim dan nun. Lah Al-Fatihah juga itu disebut dengan sab'un mathani. Sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Allah dawuh Pak di dalam surah Al-Hijr, itu surah yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anal azim.
walaqad atainaka sab'an. Ini 3 kata. Tengahnya ada kata mina. Kemudian al-masani wal Qur'an al-azim, 3 kata. 3 terdepan, tengahnya ada mina. Nanti di Ijazul Quran Jalalain diterangkan mina inilah yang menunjukkan bahwa di Al-Fatihah itu uniknya hanya ada mim dan nun di akhirnya. Oh, unik juga ya. Apa iki ilmu gathuk? Ndak, Pak. Lagi contoh misalkan, jenengan hafal surat Al-Fil. Al-Fil itu artinya apa sih, Pak? Al-Fil atau Ibil. Al-Fil itu artinya gajah. Gajah itu besar ya Pak ya. Yang sering membuat orang sering dibuat kelihatan itu yang digerakkan apanya kalau gajah Pak? Belalainya Pak ya. Belalai itu seperti huruf apa Pak? Mem atau lam? Lam atau ro? Yang paling itu lam Pak. Jadi belalainya gajah itu kayak huruf lam. Lihat Pak, semua ayat dalam surah Al-Fil berakhir dengan huruf lam. Mohon direnungi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lam Pak? Bu, proses. Lanjut Bu. Alam yaj'al ada huruf lain Pak? Gak mungkin Pak, menungso sing gawe gak mungkin. Ini keajaiban Ijazul Quran. Orang sibuk di Jepang, oh di sini gak boleh sholat duhur sama asar. Orang sibuk kok di sini mau sholat Islam ya maghrib isya subuh saja. Loh, di dalam 5 rahasia angka 5 ayat pertama Al-Fatihah itu Bu, itu dari susunan kata dari 5 ayat dari Bismillahirrahmanirrahim sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau panjenengan urai dalam kitab Mu'jiz Ijazul Quran itu menunjukkan jumlah rakaat Pak. Contoh, Bismi Allah Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kata Pak? Sekawan Pak, 4. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 4. Ar-Rahmanir-Rahim, 2. Kemudian Maliki Yaumiddin, 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 ayat itu Pak, yang 3 ayat itu 4 kata. 1 ayatnya Ar-Rahmanir-Rahim itu 2 kata untuk 2 rakaat. Ada yang Maliki Yaumiddin 3. Loh, ini namanya kitab ijaz, belajar ijaz. Itu di Mumtazah diajarkan Pak, saya di pondok lain enggak. Saya enggak ketemu. Makanya anak-anak kita yang saya bawa begini, ya nanti kalau boleh promosi Pak, salah kita tadi murid juga sebenarnya. Ini namanya kita untuk merasakan nikmatnya Al-Quran. Ya tadi disampaikan sama Pak Kepala Cabang, terjemahnya dibaca sudah bagus Pak. Ada terjemahnya, ada tafsirnya, terus ada i'rabnya, sampai ijaz di sini unik sekali Pak. Contoh lagi misalkan Allah berfirman itu 3 kali kata-kata natawaffayannaka. Itu artinya apa Pak? Wafat Nabi itu kata-kata aku wafatkan engkau wahai Muhammad, kata Allah. Itu hanya ada 3, 1 di surat yang ke-10, 2 di surat yang ke-13, dan yang ketiga surat yang ke-40. Jenengan jumlahke pinten niku, Pak? 10, 13, 40. Berapa, Pak? 60. Usia Kanjeng Nabi berapa, Pak?
Saya wafatkan engkau wahai Muhammad. Itu ayat katanya. Dan masih seabrek. Kenapa ada kata-kata misalkan wan nazi'ati gharqa, yang berhubungan dengan nazia itu hurufnya huruf-huruf berat di tenggorokan semuanya. Nah, ini adalah namanya ijaz. Ibu dan bapak sekalian, itu yang akan memberikan satu dorongan kita untuk menganggap bahwa Al-Quran itu bukan kitab biasa. Kalau jenengan dalam Ramadan disiapkan, saya akan khatamkan dalam satu hari subuh. Saya akan membaca 2 juz, zuhur 2 juz, sudah berapa Pak? 4. Asar 2 juz, berapa Pak? Nanti maghrib sambil nunggu isya 2 juz, berapa Pak? Nanti isya panjang waktunya, habis tarawih 2 juz, berapa juz Pak? Sehari semalam 10 juz. Lah Qurannya ada berapa juz Bu? Lah satu hari kita bisa dapat 10 kok. Berarti setiap berapa hari khatam kita ini? Bapak dan Ibu sekalian, monggo bareng-bareng, ini adalah potensi. Saya barangkali tidak banyak sekali bercerita, ayo kita bareng-bareng benar-benar menyiapkan diri. Kalau Rasulullah dalam khutbah Jumatnya selalu menyampaikan, walata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau meninggal dunia kecuali meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Orang kita semua jarang Pak yang punya ilmu tahu meninggal, itu jarang. Tapi memang ada. Kayak kawan saya itu di Sumbawa itu sebelum meninggal itu dia bilang, telepon dulu Ustaz Jupri yang wakaf kepada saya 30 hektar tanahnya di Sumbawa itu, meninggal hari Selasa itu kurang 15 hari, udah cerita. Selasa hari tanggal sekian saya akan meninggal dunia. Sabtu dia bilang lagi, ya saling ikhlaskan gitu. Ya Rob. Tapi kita ke umumnya nggak belajar ilmu hikmah itu Pak. Makanya kita harus butuh persiapan kapan meninggal kita nggak tahu. Lah puasa butuh dipersiapkan juga. Dirembuk baik-baik dengan keluarga. Puasa hari pertama ini, kedua ini, ketiga ini, sampai tanggal 30 Ramadan kita insya Allah la'allakum tattaqun. Ini hal yang terpenting saya rasa untuk yang terkait dengan persiapan Ramadan. Nggak ada yang lebih dari itu. Ditata betul keluarga kita Pak. Saya kembali sedih melihat anak-anak muda. Satu hal yang pengen juga saya sampaikan, maaf yang punya anak-anak gadis, anak-anak yang masih remaja. Ada satu sekolah Pak, kami diajak meneliti dengan teman-teman yang bergerak di dunia tablik, jamaah tablik itu. Saya pernah mengalami, saya lahir dari kandungan NU, ibu saya itu fanatik NU. Zaman kecil saya itu partainya Ka'bah gambarnya. Pokoknya namanya milih ya gambar Ka'bah, itu fanatik ibu saya yang sekolahnya tidak tinggi. Besar sedikit, saya setiap sholat gak pakai peci, dibilang kamu ini kayak Muhammadiyah aja sholat gak pakai peci ya itu. Malah saya itu penasaran apa sih Muhammadiyah, ketemu Panji Mas sudah baca. Ya Muhammadiyah bagus juga ternyata. Menarik lagi baca buku-buku Persis A. Hasan Bandung, baca lagi sampai saya ikut Salafi 5 tahun. Jadi wadah-wadah dakwah sudah saya alami, saya bergerak bareng yang intinya adalah syahadatnya sama dan kita ini tetap tahu pilar-pilar rukun Islam kita jaga, rukun iman kita jaga, yang akhirnya kita harus yakin bersama dengan belajar ini Allah akan berikan hidayah dan taufiknya. Sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, yang menggagalkan ibadah kita itu dua Pak sebenarnya. Orang yang selalu berpikir meremehkan. Dalam bahasa Al-Quran itu adalah aba was takbar. Sifat iblis ini yang sampai kepada manusia, ini yang gagal orang itu sebenarnya. Aba itu mengabaikan, meremehkan, ya, abai terhadap hal-hal itu. Nggak dibatin dulu, iyakah itu. Yang kedua, istakbar itu merasa lebih baik ibadahnya, merasa lebih gagah, merasa lebih kaya, aku lebih pantas dari dia, harusnya bukan dia, harusnya saya. Lah inilah godaan yang akan menggagalkan kita. Walaupun Ramadan sudah berpuasa capek sekali,
ternyata hanya mendapatkan haus, hanya mendapatkan lapar saja, ibadah nggak didapatkan. Begitu menjelang Idul Fitri nggak lagi sholat malam karena sibuk harus belanja pakaian. Itu kalau di kampung saya, Bu, dulu ingat saya di Bojonegoro itu, ibu-ibu yang awalnya khusyuk itu, begitu sudah mulai menjelang Lebaran, semuanya bikin kue, mikir baju ini dan itu. Nah, ini tradisi di Indonesia kadang-kadang mengalahkan nilai-nilai dan fadilah-fadilah dalam bulan Ramadan. Demikian Bapak Ibu sekalian. Kesimpulannya, Bapak persiapan dengan matang, Ibu persiapan dengan matang, saling support, saling menyayangi. Ya, Ibu harus banyak senyum kepada Bapak. Kadang ada ibu-ibu itu kurang senyum kepada bapaknya, padahal senyum itu pahalanya besar sekali. Dengan senyum saja itu lebih dari mangkok yang seharga 1 triliun kalau dengan Bapak. Senyum saja, itu pekerjaannya istri. Itu saya pikir hal-hal yang penting. Saya pengen titip sebentar Bapak Ibu sekalian, barangkali di antara panjenengan punya keluarga anak-anak yang pengen sekolah, tamatan MISD, tamatan Sanawiyah, bisa dibantu saya informasi. Ini sedikit promosi Pak Panitia, saya izin boleh promosi Pak? Ya, kalau yang lain punya sekolah ya nggak apa-apa. Di Pondok Pesantren Mumtazah di Banjarnegara usia baru 6 tahun Pak, ini tahun ke-6 baru lulus tahun ini. Tapi salah satu keunikannya adalah kemarin anak-anak yang lulus yang kelas 3 atau kelas 9 itu alhamdulillah ada 8 anak yang sudah menjadi mahasiswa di Al-Azhar Kairo di Mesir. Ini diantaranya apa? Karena memang di Azhar itu minimal umur 15 tahun dan bisa mengikuti pelajaran. Apa pelajarannya? Memang bahasa Arab yang diunggulkan di pondok kami. Maka Bapak Ibu yang kadang-kadang pengen anak jadi dokter, baru assalamualaikum masuk Wahangka sudah 490 juta. Itu mahal Pak kalau kedokteran di Indonesia ini yang tidak beasiswa. Kalau di Mesir tetap bayar, cuman nggak semahal di Indonesia. Ya, kami membantu informasi itu. Kalau yang jurusan agama, sama sekali Azhar nggak memungut biaya. Mau ngambil fakultas syariah, mau usuluddin, mau tafsir, hadis, ya semua itu yang namanya jurusan agama itu tidak dipungut biaya. Yang mandiri paling beli tiket, beli visa, sambil pemberkasan berangkat, pasti di sana bisa kuliah. Inilah di Mumtazah itu, alhamdulillah tahun ini yang teman putranya, adik kelasnya putranya Pak Siswanto itu sudah satu mau sudah kemarin ujian tahdid mustawa lagi. Barangkali nanti kalau untuk belajar bahasanya, unggulnya di pesantren Mumtazah adalah bahasa. Kemudian ada Ijazul Quran, itu tentang bagaimana disebut mukjizat sehingga jin-jin itu pun sama kagum dengan Al-Quran karena tahu tentang rumus penempatan urutan surat Makkiyah Madaniyahnya yang selama ini mungkin Yasin itu dianggap gak ada artinya, ternyata dalam ijaz itu punya arti, punya makna, punya tujuan. Ada to, sin, karena banyak huruf to di dalam surat tersebut dan lain-lain. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, siapapun ahli dalam retorika itu kembali kepada seberapa panjenengan punya wadah hati untuk bisa menangkap namanya hidayah itu. Dengan hidayah itulah orang mampu bertahajud. Dengan hidayah itulah orang mampu membaca Al-Quran sampai khatam berulang-ulang. Ya, dengan hidayah itulah kita ini beribadah rutin terus tanpa melihat karena siapa. Sholat itu bukan mengerjakan Pak, tapi Allah menggunakan kata aqama yuqimu, mendirikan. Kita nggak menggali, yang penting sholat, bukan begitu. Yang penting sholat, jangan sholat itu penting. Itu saya minta izin waktu 10 menit barangkali untuk Ananda Damar Pangayoman sebagai putra daerah di sini. Harapan saya kelak bisa aktif di pengurusan Muhammadiyah sebagai lembaga dakwah. Ini Damar Pangayoman, anak yang saya bawa ini sudah mengajar Pak di sana karena kelas 4 di pondok kami sudah mengajar. Ada 21 pondok pesantren yang menitipkan putra putrinya di Pondok Mumtazah
untuk belajar metode pembelajaran yang cepat dan bagus. Di Gontor itu kurikulum 6 tahun, yaitu diselesaikan 3 tahun di tempat kami. Maka setiap anak kelas 3 naik kelas 4 sudah mengajar kayak zaman PGA dulu nih Pak. Jadi anak-anak di sini begitu di tempat kami. Boleh datang ke sana, insya Allah kami sangat senang jika adik-adiknya Damar Pangayoman ini ada yang menyusul untuk belajar di sana. Silakan Nanda Damar untuk bercerita sekilas sebagai putra daerah dari titipan Pak Kiai diajak ini Damar. Nah, itu ada izin nggih Pak Mik. Dari saya mekaten ingkang saged kawula haturaken mbok bilih anggenipun kawula matur dumateng panjenengan sedaya wonten keladuk lan glentunipun kula nyuwun agunging sih samudra pangarsami. Ini bahasa penutup sudah saya hafal berbulan-bulan Pak, jadi saya bisa bahasa Jawa agak bagus karena sudah dihafalkan. Yang baik semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak baik dan salah dari pribadi saya. Semoga taufik dan hidayah Allah ada panjenengan semua dan keluarga, sehingga jenengan bersama-sama keluarga nanti tidak ada yang di neraka, tapi semuanya masuk surga bersama semua. Allahumma amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.